Hai, selamat hari Jumat semuanya, apa kabar? Sebentar lagi Sabtu Minggu ya, berakhir pekan. Tapi, kita di hari ini tetap bersemangat. Kita sama-sama akan Rumpi No Secret. Sebadannya lebih semangat lagi, ayo. Ada beberapa tamu yang akan kita ajak berbincang-bincang dengan berbagai cerita ya, termasuk tadi tuh highlightnya udah lihat kan beberapa di antaranya. Tapi kita kebocokan dulu untuk membahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ada apa yang ramai? Yang lagi ramai itu kebetulan juga aku lihat kemarin ya, Marshanda update di vlognya di YouTube channelnya dia. Dia akhirnya bercerita apa yang terjadi dengan Marshanda pada saat dia ke Amerika beberapa bulan yang lalu, yang sempat rame tuh di posting temennya, ada yang sampai lapor ke Pak Jokowi, ke Joe Biden gitu-gitu ya, karena Marshanda itu tidak bisa dihubungi, dianggap hilang gitulah tanda kutip ya. Nah dari penjelasan itu Marshanda ungkap dia memang kemudian temennya itu menghubungi 911, terus didatengin ambulans, sampai akhirnya berujung Marshanda itu dibawa ke mental health facilities gitu ya, atau apa ya itu namanya ya, rumah sakit untuk mental health gitu kan, dari tanggal 27 Juni sampai 11 Juli, which is itu lama banget ya, 2 minggu, sampai dia harus membayar hampir 300 juta rupiah begitu ya dari treatment itu. Dan itu dia bilang itu ya nggak menyenangkan lah, itu pengalaman yang tidak menyenangkan gitu ya. Seperti apa sih klarifikasi Marshanda, kenapa dia sampai harus diteleponin 911, dia tuh lagi ngapain sebenarnya, ada apa sih? Kita lihat cuplikannya berikut ini. Kalau mau lebih lengkap ke YouTube channelnya Marshanda. Itu ada cuplikannya ya, lebih panjangnya, lebih jelasnya, lebih afdolnya langsung aja menuju ke YouTube channelnya Marshanda ya. Jadi apa sih penyebabnya? Tapi di YouTube itu memang dijelasin Marshanda itu lagi mau nurunin dosis obatnya gitu kan. Terus ada juga beberapa pola makan yang dia lakukan. Terus pokoknya pada saat di LA itu sebenarnya kondisinya agak lagi nggak stabil begitu ya, agak lagi nggak stabil, sehingga kemungkinan memang wajar temannya itu jadi panik gitu ketika dia nggak bisa dihubungin gara-gara teleponnya dia tinggal di penginapan, bukan di aplikasi. Naruhnya gimana sih? Masa ditaruh di aplikasi? Gimana? Taruh di penginapannya dia gitu, makanya dia dihubungin nggak bisa, akhirnya dipanggil 911. Tapi ada hikmah baiknya sebetulnya yang Marshanda ceritakan, bahwa kemudian setelah dia masuk ke mental health facilities itu obatnya diganti gitu ya, sehingga dia ngerasa dia menjadi lebih stabil. Dari dia posting itu dia bilang beberapa hari lagi dia baru akan konsul lagi ke psikiaternya gitu kan. Tapi itu menyebabkan hubungan dia sama Sheila dan David itu jadi agak renggang gitu ya. Pokoknya dia menghindarilah komunikasi, karena ketika mereka berkomunikasi agak terjadi friksi, mungkin masih terjadi salah paham. Nah si Sheila itu akhirnya posting juga nih ya, dari setelah si Marshanda bikin cerita klarifikasi, dia posting ini dari Sheila. Dia posting respon suaminya David gitu sambil mengcapture ini penjelasannya Marshanda. Pokoknya si David itu kecewa ya, kenapa sih kok dia begitu banget gitu ya. Sementara Marshanda juga kesel karena ngerasa dia dimarah-marahin sama David gitu ya. Iya. Sementara Sheila tuh yang adalah sahabatnya Marshanda gitu kan. Jadi dia kayaknya juga bingung. Tapi ya seperti kita tahu beberapa kali juga diposting sama Sheila. Sheila kan juga pernah minta maaf ya ke keluarganya, itu juga diposting kan. Aku nggak tahu apa yang dimaksud Marshanda dengan tidak minta maaf. Maksudnya inginin seperti apa Marshanda? Terus apa yang sebetulnya membuat Marshanda tuh marah banget gitu ya? Bukan marah banget ya. Marshanda berusaha untuk memaafkan, tetapi ada hal yang membuat dia akhirnya menjaga jarak. Apa sih yang membuat berat buat Marshanda dari apa yang dilakukan oleh kedua temannya itu? Nanti Senin kita akan, insya Allah ya, Marshanda akan datang. Marshanda, Senin ya, benar ya, awas. Kita tanya lebih detail lagi. Oke, kalau gitu kita langsung ke bintang tamu kita yang pertama. Ada Bonge dan Ibunda Bonge. Ini Bonge juga lagi rame kemarin ya. Tadi baru di Lambe Turah rame banget. Katanya, Bonge kalau sekarang kalau diwawancara susah ditarik-tarik sama manajemennya. Ada apa sih Bonge? Ada kisah apa dengan Bonge dan ibundanya? Kita lihat profilnya berikut ini. Eka Saputra atau Bonge, kepanjangan dari bocah asal Bojonggede berusia 15 tahun ini merupakan salah satu ikon Citayam Fashion Week yang awalnya hanya menongkrong di kawasan Dukuh Atas, kemudian viral karena diwawancarai akun kutipan X. Pria yang tidak tamat SD ini setelah viral mendapat tawaran menjadi duta kejaksaan dan beasiswa dari artis hingga pejabat seperti Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, dan Ria Ricis. Sulung dari 3 bersaudara yang ayahnya meninggal dunia sejak ia berusia 7 bulan ini sempat menjadi pengamen untuk mencari uang jajan dan membantu keuangan keluarga. Kini Bonge sudah membelikan ibunya motor dan handphone serta membantu biaya pendidikan adik-adiknya.
Sebelumnya, Bonge sempat diberitakan mendapat uang 500 juta dari Baim Wong, namun ia mengklarifikasi bahwa uang tersebut untuk pemenang acara Citayam Fashion Week. Benarkah banyak yang hanya memanfaatkan Bonge setelah viral? Dan seperti apa sosok Bonge di mata ibunya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, kita sudah bersama dengan Bonge dan ini mamanya. Mamanya masih muda banget loh. Bonge, sebelum kita ngobrol tentang kamu dan mama gitu. Ini ada yang lagi rame nih Bonge. Kamu tahu gak kamu lagi rame banget, ada viral tuh di lambe-lambean. Apaan tuh? Iya kamu, ini coba kita lihat ya. Gara-gara mau diwawancara, udah ditungguin wartawan lama. Tapi kamu nggak bisa kasih wawancara gitu. Ada apa sih sebenarnya ceritanya? Kita lihat dulu. Ada cuplikannya? Ayo berikut ini. Oh, itu kapan sih kejadiannya Bonge? Tadi malam. Tadi malam. Ada apa tuh sebenarnya? Kamu habis ngapain? Sebenarnya Bonge habis selesai syuting itu. Syuting apa sih? Podcast? Iya. Terus? Habis selesai syuting itu, nah kan Bonge pulang lah. Bonge juga buru-buru pengen ketemu sama Pak Gubernur. Oh, Pak Gubernur Ridwan Kamil. Iya. Oke, terus? Jadi bukan malam sih Bonge ketemunya, tapi Bonge juga udah ditungguin dari jam 9. Oh, itu jam berapa emang kejadian itu? Itu selesai pulang itu. Jam berapa? Nggak tahu. Jam berapa ya? Udah malam banget. Ya jam 8-an lah. Jam 8-an, Ya, jadi takut telat ketemu Pak Gubernur gitu, makanya buru-buru. Iya, jadi Bonge juga udah gimana ya? Serba salah ya Bonge? Serba salah. Bonge mau diwawancara. Kamu kayaknya udah pengen wawancara juga gitu kan? Iya, Bonge juga mau diwawancara. Tapi Bonge juga nggak enak gitu, udah ditungguin dari berapa jam gitu ya, 3 jam lah. Sama ini anak Pak Gubernur. Pak Gubernur juga nunggu, sama anak buahnya ditungguin? Anak buahnya doang. Anak buahnya yang nunggu? Iya. Jadi akhirnya kamu ketemu Pak Gubernur apa anak buahnya Pak Gubernur? Bonge ketemu sama Pak Gubernur ya. Pak Gubernur. Oke, jadi akhirnya ketemu Pak Gubernur, apa hasilnya? Ketemu. Hasilnya ketemu, itu yang kemarin mau dijanjiin mau dibedah rumah? Nanti lagi proses. Lagi proses gitu ya, itu jadinya. Tapi kamu sendiri gimana perasaannya jadi rame gitu? Banyak tuduhan-tuduhan, oh sombong nih Bonge sekarang gitu, gimana Bonge? Ya nggak apa-apa lah. Ya, udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, karena rasa nggak enak ya, bingung ya? Ya. Bonge juga bingung mau pilih yang mana. Bonge mau diwawancara, ya takut ini aneh Pak Gak Gubernur. telat, nggak diwawancara dibilang sombong gitu ya? Iya, jadi Bonge bingung gitu. Bingung ya? Udah nggak usah bingung-bingung deh, tarik napas aja. Mudah-mudahan pada ngerti lah besok-besok kalau ketemu wartawan ada waktu buat wawancara ya. Iya. Kan ada juga tuh yang bilang temen Bonge, nggak apa-apa Pak, 3 menit, 5 menit diwawancara. Terus yang wartawan itu nggak usah, udah jalan aja, jalan. Udah, pokoknya ngata-ngatain gimana gitu. Oh, jadi ada yang marah, ada yang apa gitu ya, bingung ya? Iya, ngata-ngatain Bonge, tapi Bonge nggak diambil hati. Nggak diambil hati. Bonge itu emang anaknya gitu ya, Ma ya? Dia mah nggak pernah balas dendam sama orang. Orangnya memang anaknya dari kecil memang begitu ya. Ini coba kita baca nih komentar netizen gara-gara cuma lihat sepenggal itu belum dengar penjelasannya Bonge ya, dibilang gitu. Kasar banget itu manajemennya, yang disalahin, dimarahin. Yang berikut ada yang bilang, lah masa Bongenya ditarik-tarik tuh gitu, marah mereka. Dianggap kamu jadi dihalang-halangi untuk dekat dengan media juga. Ada yang berikutnya, padahal Bongenya mau wawancara, medianya juga lawak, yang kayak gitu ngapain waduh galak juga netizen ya. Ya itulah, namanya juga kalau di lapangan memang begitu ya, masing-masing punya pekerjaan, punya deadline tanggung jawabnya masing-masing, yang kadang-kadang emosi, yang nunggu banyak, mereka juga nunggu lama gitu ya. Bonge juga dikejar-kejar waktu gitu. Kalau sekarang tapi lagi lenggang kan Bonge ya? Lenggang, oke. Jadi kalau di depan ada wartawan diwawancara? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa bisa. Tapi kalau lemes, Bonge udah tidur belum? Tadi baru bangun. Tadi baru bangun, emang tidur jam berapa Bonge? Tidur jam 3. Jam 3 tidur, 3 sore. 3 pagi ya. 3 pagi. Oke. Ini ada artikelnya, sisi lain Bonge nafkahi keluarga. Jadi Bonge ini ayahnya udah meninggal dari kamu bayi ya, 7 bulan ya Maya. Iya. 7 bulan. Kamu sekolah juga sampai kelas 3 SD. Dari kelas 3 kamu tapi ngamen itu mencoba membantu
cari uang saku tuh dari umur berapa, Bonge? Ya dari umur berapa? 12 apa 10 gitu. 10 tahun. Apa yang membuat Kalau kamu 9 kalau nggak salah. 9? Iya. Apa yang membuat kamu merasa aku harus cari uang sendiri nih gitu? Bonge juga gimana ya? Orang tua udah meninggal kan, Bonge juga belum sempat ketemu sama ayah ya kan. Ya Bonge gimana ya firasat Bonge dari kecil itu. Bonge pengen belajar gitu loh, kebagian orang tua. Kira Bonge belajar lah. Dulu Bonge tepuk tangan, ngamen, nyanyi-nyanyi, terus pakai botol, ganti-ganti dah. Sampai akhirnya Bonge minta ajarin main kentrung gitu. Itu untuk membahagiakan orang tua. Iya. Karena kamu ngerasa kamu dari kecil nggak melihat bapak kamu. Kamu betul waktu kecil dulu juga sering dibully sama teman-teman. Dia nggak punya bapak gitu. Ya, tapi Bonge nggak mau yang namanya Bonge ambil hati. Tapi sedih pasti. Sedih, dibilang nangis, mau nangis. Sedih. Iya sedih. Kamu nggak pernah marah? Ya, mau gimana lagi dulu Bonge masih kecil. Terus? Kalau dibilang diinin orang tua Bonge, ya Bonge nggak bisa ngelawan. Karena yang ingin Bonge gede. Yang ngata-ngatain kamu tuh gede. Ini Mama juga sempat cerita ya, ini sosok Bonge di mata Mama, di mata kakek neneknya gitu ya. Sosok yang seperti apa sih Bonge? Berubah nggak sih Bonge setelah Bonge ini menjadi sosok ikon dari sebuah fenomena baru di Indonesia? Kita lihat aja. Kayak gitu ya. Itu salah satu cuplikan wawancara di cumi-cumi.com ya. Itu ya Mama ya pernah cerita. Mama sendiri pernah kan dia ngamen. Kakek katanya cerita, waktu dia ngamen duitnya diambil orang. Iya. Mama waktu dengar cerita gitu gimana? Sedih lah, namanya anak capek-capek ngamen terus ada orang yang ngambil. Mama lihat Bonge waktu itu berusaha membahagiakan Mama dengan cari uang tuh. Apa yang Mama rasain? Sedih, anak ibarat kata yang masih kecil gitu udah nyari nafkah buat orang tua. Tapi mamanya bangga ya karena dia mau berusaha. Waktu itu ingat dikasih uang berapa pertama-tama sama Bonge? Dulu sama dia, pertama dia ngamen 20 kayak. 20.000. Dia bilang apa waktu itu? Ini buat mama. Dibeliin apa Mah waktu itu? Buat jajan adiknya. Hah? Buat jajan adiknya. Buat jajarin adiknya. Kenapa Bonge sekolah cuma sampai 3 SD Mah? Waktu itu keadaannya seperti apa? Waktu itu bentur biaya, terus sama dia terpengaruh sama temen-temennya. Waktu itu Mama memang masih single parent sendiri aja? Iya, waktu itu aku masih single parent, aku kerja. Kerja apa Mama waktu itu? Waktu itu aku jadi pelayan toko. Pelayan toko. Jadi jarang di rumah? Jarang di rumah, berangkat pagi, pulang malam. Pulang malam. Jadi Bonge ini yang besarkan kakek Dia yang neneknya? besarin kakek sama neneknya. Kakek sama neneknya. Bonge waktu itu ingat nggak? Kasih Mama 20.000. Kakek nenek dikasih berapa? Kalau dulu kakek masih kerja di Jakarta, narik bajai. Narik bajai. Kamu ngasih duit juga nggak ke kakek dan nenek? Ngasih. Ngasih. Ingat ngasih berapa waktu itu? Berapa? Sama 20. 20 juga rata. Nenek bilang apa? Atau kakek bilang apa? Ya, ini buat jajan. Bonge kan dipanggil sama kakek Eka ya. Ini buat Eka aja jajan. Terus kata Eka, udah ambil aja ke. Bonge mah gampang kata Eka. Kamu bilang gitu. Dan sekarang setelah kamu punya penghasilan yang lebih besar, kamu katanya juga beliin Mama motor 2. Iya. Kamu bilang katanya kasihan karena lihat Mama biar nggak pinjem-pinjem lagi motor. Iya. Bonge juga kesian gitu. Sama orang tua minjem motor ya kan. Takut apa yang rusak kita harus ganti gitu. Pernah begitu? Iya. Pernah gitu. Terus? Banyak meleduk. Hah? Banyak meleduk pecah. Yang meletup. Terus nggak enak sama orang juga gitu. Dan kayak beliin Mama motor. Buat apa Mama motor? Buat kerja?
Enggak kerja, aku udah di rumah. Cuman kalau ke rumah kakeknya kan jauh. Jadi kan Jadi naik motor. naik. Bonge cerita dong waktu kamu dipalak itu, waktu kamu ngamen itu ceritanya gimana sih? Kan kamu ditanya mama bilang nggak apa-apa. Kayak gimana? Bukan dipalak sih. Diapain dong? Jadi Bonge tidur di warnet gitu. Terus? Terus ini begitu Bonge kan kalau tidur sisa dibangunin. Mungkin duit Bonge jatuh, nggak ada yang ngebilangin. Duit Bonge langsung diambil. Oh gitu. Jadi bangun-bangun tuh duit nggak ada. Iya, pas Bonge itu pengen beli nasi uduk kalau nggak salah. Saking lapernya, Duitnya hilang. duit hilang semua, nggak ada sepeser pun. Terus Akhirnya Bonge ngamen. ngamen lagi. Lapar-lapar tuh ngamen lagi. Terus Ya lumayan sih. bisa beli nasi uduk. Ya, Tapi kamu ditanya mama, katanya kamu jawabnya apa mah? Ketika mama tanya Apa-apa kata dia. Nggak Nggak apa. ada apa-apa. nggak ada apa-apa. Kenapa kamu nggak ngaku? ya gimana ya? Bonge nggak mau yang namanya ngerepotin orang tua, apalagi keluarga. Nggak mau ngerepotin orang tua keluarga. Iya. Mas, sekarang Bonge kan udah terkenal. Tuh mama lihat tadi ditungguin wartawan gitu. Banyak yang meminta foto. Bahkan Bonge itu juga nggak sombong anaknya. Ada yang berubah nggak dari Bonge setelah? Enggak, dia nggak pernah berubah. Tetap jadi anak yang kayak dulu-dulu aja. Apa yang paling membanggakan buat mama dari Bonge? Selalu baik sama mamanya, sama adik-adik. Selalu baik. Sama adik-adik gimana? Baik banget. Terus sama mama juga perhatian kok. Apa harapan mama buat Bonge? Harapan mama, Bonge jangan pernah berubah. Sopan santun sama orang yang lebih tua. Sopan santun sama orang tua. Itu pesan-pesan selalu Ya, yang ditanam. sukses. Nggak pernah sombong. Nggak pernah sombong. Dan selalu berbagi sama orang. Mama juga pengen Bonge sekolah lagi nggak? Mau, memang dari kemarin juga nyuruh terus. Sekolah lagi bang, sekolah lebih penting daripada yang lain. Sekolah lebih penting dari yang lain. Oke. Ada banyak orang yang tahu kisah Bonge, kemudian juga banyak yang ingin membantu berada dalam kehidupan Bonge ya. Ada yang menawarkan beasiswa, ada yang bedah rumah dari Pak Gunur ya. Kemudian ada yang mau diajak jadi apa, duta apa gitu ya. Seperti apa sih progresnya? Udah beasiswanya udah jalan, kapan Bonge mau sekolah? Dan habis ini juga kita ada Angga Wijaya yang akan kita tanya-tanya. Benar nggak sih Angga begini? Benar nggak sih Angga begitu? Selain berikut ini, tetap di rumah.